Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan yang berjudul Makna Doa. Bacaan Alkitab terdapat dalam Matius 7, ayat 7 sampai ayat 11 yang berbunyi demikian. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara-saudara, doa adalah sesuatu yang sangat biasa dan sesehari. Seumpama udara yang kita hirup. Setiap orang tahu apa itu doa. Tetapi kenyataannya tidak sedikit orang yang salah memahami tentang doa, lantas tersandung karena doa. Maka saat ini mari kita belajar tentang makna doa. Apa itu doa? Pertama, doa bukanlah alat untuk memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Doa itu bukan mantra. Memang benar, Tuhan Yesus dalam Matius 7:7 mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tetapi ayat itu tidak berhenti sampai di situ. Pada ayat 11, Tuhan Yesus juga mengatakan, Bapamu yang di surga akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Yang baik tidak selalu yang kita minta, dan yang kita minta belum tentu yang baik. Jadi memang tidak selalu doa kita dikabulkan. Dalam Alkitab juga ada beberapa doa yang tidak terkabul. Musa meminta supaya bisa memasuki tanah perjanjian, tetapi Tuhan hanya mengizinkannya melihat dari jauh. Ini dapat kita baca dalam Ulangan pasal 34 ayat 4. Paulus berdoa supaya disembuhkan dari penyakitnya, tetapi Tuhan menjawab, cukuplah anugerahku bagimu. 2 Korintus 12 ayat 9. Dan Tuhan Yesus sendiri yang di Getsemani memohon agar cawan penderitaan berlalu daripadanya, tetapi yang terjadi, dia harus meminumnya juga. Matius 26 ayat 42. Yang kedua, doa seringkali tidak melepaskan kita dari masalah. Tetapi doa dapat memberi kita kekuatan untuk menghadapi masalah itu. Paulus tetap harus hidup dengan penyakit dan kelemahan fisiknya. Tetapi ia mampu menjalaninya dengan tegar, tidak tenggelam atau hanyut dalam keputusasaan. Tuhan Yesus tetap harus melewati jalan penderitaan Dolorosa, tetapi berkat doa, dia dapat melaluinya dengan hati teguh dan dalam penyerahan diri kepada Bapa. Kalau diibaratkan begini, kita sedang berjalan lalu di depan kita menghadang sebuah gunung yang tinggi. Doa tidak membuat gunung itu lari dari hadapan kita. Namun doa dapat memberi kita kekuatan untuk mendakinya. Ada sebuah kisah seorang tua sedang naik pesawat, di sebelahnya duduk seorang pemuda. Ketika sudah berada di angkasa, pesawat yang mereka tumpangi terbakar. Orang tua itu serta-merta melipat tangan dan berdoa. Tetapi si pemuda dengan sinis mengatakan, apa artinya doa dalam keadaan seperti ini? Apa dengan berdoa kita lantas selamat? Orang tua itu tersenyum dan menjawab, anak muda, doa mungkin tidak mengubah apa-apa, dan kita tetap akan terempas ke bumi. Tetapi dengan berdoa, paling tidak saya tahu kepada siapa saya akan pergi. Hal yang ketiga, doa adalah landasan hidup kita. Doa bukan jalan terakhir. Doa harus menjadi yang pertama dan utama. Langkah awal ketika kita hendak memulai sesuatu, dimanapun dan kapanpun. Jadi keliru
kalau kita baru ingat berdoa hanya selagi butuh atau kepepet. Juga keliru kalau kita baru berdoa setelah usaha lain-lain tidak berhasil. Itu sama saja dengan memperlakukan Tuhan sebagai penjaga gudang, tempatnya di pojok, dipanggil sesekali kalau lagi dibutuhkan. Tetapi kalau segala sesuatu tidak sesuai dengan harapan dan keinginan, kita langsung memprotes dan marah. Oleh karena itu, sebelum kita menyalahkan Tuhan, kecewa dan menyesali Tuhan, baiknya tanyakan dulu pada diri sendiri, apakah kita sudah memperlakukan Tuhan dengan semestinya? Hal keempat, doa tidak sekedar soal kata-kata, tetapi juga soal tindakan. Terwujudnya doa sering merupakan kerjasama antara anugerah Tuhan dan usaha kita. Percuma misalnya kita berdoa supaya terhindar dari pencobaan, tetapi kita terus menyerempet-nyerempet bahaya. Percuma kita berdoa supaya mendapat pekerjaan, tetapi kita tidak mau mencari pekerjaan. Percuma kita berdoa supaya orang-orang miskin ditolong, tetapi kita sendiri tidak mau menolong orang yang di depan jelas-jelas membutuhkan pertolongan. Ada seorang pemuda yang protes kepada Tuhan ketika melihat anak gelandangan yang kelaparan di pinggir jalan. "Tuhan, kenapa Engkau membiarkan kemalangan menimpa dia?" serunya. Lalu Tuhan menjawab, "Tetapi aku sudah mengirim engkau." Doa dan usaha ibarat dua sisi mata uang yang sama, dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Terkabulnya sebuah doa seringkali merupakan gabungan antara anugerah Allah dan upaya kita. Seperti kalau kita sakit, kita pergi ke dokter. Dokter memberikan nasihat ini dan itu. Tetapi kalau kita tidak melaksanakan, ya percuma saja. Itulah doa. Berdoa berarti mempercayakan seluruh pergumulan dan hidup kita kepada Tuhan. Karena itu doa harus dilandasi dengan penyerahan diri kepada Tuhan dan keyakinan bahwa Tuhan mengetahui apa yang terbaik buat kita. Doa juga harus diiringi dengan upaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.